Senantiasa kita memuji hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita. Tidak ada yang berhak kita sembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala hanya ingin diibadahi dengan cara yang telah dijelaskan di dalam Al-Qur'an maupun di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian senantiasa kita bersalawat kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah berjalan sampai dan telah menjelaskan kepada kita jalan yang harus kita tempuh dan kita tinggal mengikut, ya, jalan yang terang benderang, lailuha kanahariha, bahkan malamnya itu seperti siang. La yazigu anha illa halik, tidaklah tergelincir darinya kecuali betul-betul orang-orang yang binasa. Melanjutkan kajian kitab kita dari kitab Usulus Sunnah yang ditulis oleh Al-Imam Al-Humaidi yang wafat pada tahun 219 Hijriah. Dan pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang al-iman yazid wa yanqus, bahwa iman itu dapat bertambah dan dapat berkurang. Bahkan sebagian ulama mengatakan bahkan iman itu hilang dari seseorang, habis. Baik, dalam pertemuan kita ini kita melanjutkan perkataan beliau. Qala rahimahullahu ta'ala wat-tarahhumu. Ya, sebenarnya di sini yang tepatnya adalah wat-tarahhumi. Karena wawunya ini adalah wawul atfi, masih atap kepada as-sunnatu indana ayyu'mina ar-rajulu bil qadari. Bahwa as-sunnah, dari sunnah itu dalam istilah salaf, ulama terdahulu, yaitu akidah. As-sunnatu indana, bahwa sunnah di sisi kami yaitu seseorang beriman terhadap takdir. Lalu kemudian ya, waw ini menunjukkan wawul atfi, yaitu kata setelahnya mengikuti hukum kata sebelumnya. Jadi sebelumnya itu dibaca al-qadri bil qadri, maka ini dibaca wat-tarahhumi. Tarahhumi. Wat-tarahhum yaitu memohonkan ampun. Memohon agar kemudian Allah Subhanahu wa taala merahmati ala ashabi Muhammadin, kepada para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ashab itu jamak dari kata sahib, sahibun. Ya, ashab kadang juga jamaknya sahbun. Ya. Kadang juga sahabatun. Jadi ada tiga. Sahbun biasa kita memang kelinga, wa ala alihi wa sahbihi. Itu juga artinya para sahabat. Kadang juga kita dengar wa ala alihi wa ashabihi. Itu juga para sahabat. Kadang juga kita mendengar wa ala alihi wa sahabatihi. Ya, itu juga artinya para sahabat. Wat-tarahhumu ala ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kullihim, seluruhnya. Kullihim ini adalah taukid, penguat, yang menunjukkan bahwa semuanya adalah orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud dengan sahabat, agar dia sahabat,
Sahabat itu adalah man laqiyah, siapa yang bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasiruntu isi bawa nabita mu'minan bihi, kemudian metepu iluri nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bertemu syaratnya harus bertemu. Kalau tidak bertemu maka tidak dikatakan sahabat, walaupun dia sezaman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu disebut dengan mukhadram, sederajat dengan tabi'in, yaitu orang yang sezaman dengan Nabi tapi tidak pernah bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ada yang seperti itu. Ada di antara umat Islam atau orang-orang yang beriman di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak pernah bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Itu dia asing celaka, tidak juga dikatakan celaka, tapi keberuntungannya tidak seperti keberuntungan para sahabat yang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu syaratnya, bertemu dengan Nabi. Kemudian yang kedua, beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, namun si runtui nareko dia nama tepe dia itu nariaseng sahabat. Biar dia bertemu, dan banyak orang-orang kafir bertemu dengan Rasulullah. Bahkan bukan hanya itu, mereka memerangi Rasulullah. Ya. Ataukah bukan hanya itu, kalau memerangi sudah jelas. Ada yang melindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi tidak beriman. Di antaranya adalah paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Karena ini iman ini, masalah iman adalah sesuatu yang sangat mahal. Magiru nasabah Allah Subhanahu wa taala yang memberikan petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki. May yahdihillahu fahuwal muhtadi. Yang diberikan petunjuk oleh Allah maka dialah terpetunjuk. Jadi bertemu dan beriman. Kemudian wa mata ala dzalik, meninggal di atas iman tersebut. Sebagian ulama memberikan definisi wa in takhallalahu riddah, walaupun kemudian diselingi dengan kemurtadan. Misalnya bertemu dengan Nabi, kemudian beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian setelah itu dia murtad. Dan ini masyhur ketika di antara mereka ada yang ingin memisahkan antara salat dengan zakat. Tidak mau mengeluarkan zakat, lalu diperangi oleh khalifah. Ya. Khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperangi oleh Umar. Lalu kemudian mereka kembali beriman. Jadi sebagian ulama menjelaskan walaupun diselingi oleh ar-riddah, murtad, keluar dari Islam, tapi setelah itu dia beriman kembali lalu kemudian meninggal di atas Islam, di atas iman, maka tetap masih digolongkan sebagai sahabat. Tetap digolongkan sebagai sahabat. Jadi syaratnya bertemu dengan Rasulullah, beriman kepada Rasulullah, dan meninggal di atas iman tersebut. Wattarahumu ala ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kullihim, tanpa terkecuali. Fa inna Allah azza wa jalla, karena sesungguhnya Allah azza wa jalla qala walladzina ja'u min ba'dihim, dan orang-orang yang datang setelah mereka, yaquluna, mereka berkata, Rabbana, ya Rabb kami. Mereka mengatakan Rabbana, ya Rabb kami. Rabbana ini ada sebenarnya huruf ya yang jatuh, ya Rabbana. Ya Rabbana. Ighfir lana, ampunilah kami. Ighfir ini adalah fi'lul amri. Tapi ulama bahasa kemudian menjelaskan, dena riasang fi'lul amri. Tidak dikatakan kata kerja perintah. Nasabah karena tidak ada yang memerintah Allah. Ini kalau perintah Allah Ta'ala. Maka kemudian itu diberikan istilah lain disebut dengan fi'lu du'a. Fi'lu ad-du'a, kata kerja doa. Kata kerja doa. Ya.
ampunilah. Tapi masyhur dalam bahasa Arab selalu yang kita kenal itu adalah fi'lul amri, kata kerja, perintah. Ya, tapi itu istilah tidak tepat kalau kemudian hamba itu memerintah kepada Allah. Ya, dan itu tidak benar. Tapi itu adalah doa. Jadi seperti itu. Jadi kalau dari bawah ke atas itu namanya doa. Ternyata perintah. Bukan juga larangan seandainya misalnya Rabbana la tuzigh qulubana, ya Allah jangan gelincirkan hati kami. Itu bukan larangan. Kita tidak sedang melarang Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu adalah permohonan, permintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan tidak dinamakan larangan. Kapan dinamakan perintah atau larangan? Kalau dari bawah ke atas. Ya. Itu disebut perintah. Ya. Kemudian bagaimana kalau sama-sama? Misalnya kita ini berpada ki, ternyata perintah, ternyata permohonan. Tapi disebut oleh ulama ya guru ilmu balaghah itu sebut dengan al-iltimas. Iltimas itu ajakan yakomeloi. Kalau dia mau dia lakukan, kalau tidak tidak. Bukan perintah, bukan juga permohonan. Al-iltimas. Jadi di sini ighfir lana kita katakan fi'lud du'a. Ya. Bukan perintah, tapi doa. Ighfir lana, ampunilah kami. Ampunilah bagi kami. Wali ikhwanina, dan bagi saudara-saudara kami. Dan bagi saudara-saudara kami alladzina sabaquna bil iman, yang telah mendahului kami dengan keimanan. Yang telah mendahului kami dengan keimanan. Di antara akidah kita, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu meyakini bahwa para sahabat itu semuanya adil terpercaya. Ya. Yang mencela sahabat itu zindiq. Adalah zindiq. Yang mencela sahabat ya, yang masyhur yaitu adalah Syiah. Syiah ini yang masyhur mencela para sahabat. Bahkan mereka kafirkan semua sahabat. Kecuali 4 atau 5 orang saja yang tidak kafir. Ya. Yang mereka kemudian sebut sebagai Ahlul Bait. Dan mengeluarkan semua istri-istri Nabi SAW dari Ahlul Bait. Termasuk diantaranya Aisyah radhiyallahu anha. Mereka mengatakan tidak termasuk Ahlul Bait. Ya. Putra Abu Bakar, begitu pula Hafsah bintu Umar, istri Nabi SAW, mereka mengatakan ini bukan Ahlul Bait, bukan keluarganya Rasulullah SAW. Mereka sangat benci terhadap 2 sahabat Nabi ini. Mereka benci semua yang lain, tapi yang paling mereka benci adalah 2 ini, yaitu Abu Bakar dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Mereka mengatakan bahwa ini adalah 2 sanamai, 2 berhala Quraisy. Mereka mengatakan 2 berhala. Mereka sangat benci kepada sahabat Nabi SAW. Mereka sebenarnya tidak satu bentuk. Mereka juga berbeda-beda. Ada memang yang kafir, keluar dari agama Islam. Di antaranya mereka ada yang meyakini memang Ali ini Tuhan. Ya, mereka kan sangat mengkultuskan Ali. Ya. Mereka sangat mengkultuskan Ali. Mereka menganggap bahwa Ali itu, ini adalah akidah yang mengeluarkan mereka dari agama Islam. Ada juga di antara mereka meyakini bahwa malaikat Jibril ini telah berkhianat. Tidak menyampaikan risalah kepada Ali, tapi menyampaikan risalah itu kepada Muhammad. Ini juga akidah yang mengeluarkan mereka dari agama Islam. Harusnya katanya risalah ini, Al-Quran itu diturunkan kepada Ali, tapi justru diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ini jelas, akal saja tidak bisa menerima.
Tidak mungkin kalau kemudian mereka sebagian menjelaskan bahwa pada saat itu malaikat Jibril tidak mendapati Ali, maka kemudian risalah itu diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kan bertentangan dengan Al-Qur'an. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Pak malaikat itu tidak pernah durhaka kepada Allah. Mereka senantiasa melakukan apa yang diperintahkan. Ya boleh dia naruntui, anggaplah dia naruntui. Tidak ketemu dengan Ali radhiyallahu anhu. Ya. Kenapa dia harus memberikan kepada orang yang Allah tidak perintahkan untuk diberikan kepada? Ini adalah sesuatu yang sangat bertentangan dengan akal. Dan tentu iman. Tidak mungkin malaikat itu berkhianat. Maka akidah ini ulama mengatakan, kalau keyakinan mereka seperti ini, mereka kafir. Keluar dari agama Islam. Ada juga yang mereka mengatakan, ya, mereka mengimani para imam-imam mereka. Yang disebut dengan Asy-Syiah Al-Itsna Asyariyah, yaitu Syiah 12 imam. Atau kemudian disebut dengan Ar-Rafidah. Ya. Ar-Rafidah. Ya. Ini masyhur sekarang menjadi satu negara. Ideologinya ini dilindungi oleh negara di Iran. Ya, hati-hati. Kenapa anak ta atau surata lo masih sekolah, lanjut sekolah Iran, ya, itu hati-hati. Ya, di sana adalah tempatnya Syiah Itsna Asyariyah yang mencela para sahabat, yang mencela, yang menuduh istri Nabi Aisyah radhiyallahu anha yang meracuni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menganggap bahwa itulah penyebab kematian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hati-hati. Itsna Asyariyah. Ya. Ada juga An-Nusairiyah. An-Nusairiyah ini akidahnya sangat mirip dengan akidah Yahudi. Di mana mereka meyakini bahwa tidak ada ras di muka bumi ini kecuali ras mereka. Maka yang lain itu dianggap najis. Yang lain itu dianggap najis. Atau yang lain itu dianggap sebagai hewan yang bentuknya seperti manusia, yang mereka itu untuk melayani. Jadi kita ini untuk melayani mereka. Jadi halal kita ini, darah kita halal, harta kita halal. Makanya kalau kita lihat beberapa tahun yang lalu, itu bagaimana mereka, ya, yang memang akidahnya itu adalah Syiah Nusairiyah, maka mereka membunuh dengan begitu mudah dan tidak memperdulikan, ya, saudara-saudara kita yang ada di Suriah beberapa tahun yang lalu. Ya, memang akidahnya adalah akidah Nusairiyah, yaitu masuk dalam akidah Syiah. Dan kita lihat keyakinan-keyakinan yang mirip dengan keyakinan ini menganggap kita ini najis. Yang kalau bukan golongannya kita najis, datang ke tempatnya misalnya dicuci, walaupun kemudian itu sebagian ada yang menjelaskan bahwa tidak seperti itu, tapi seperti itu yang dikenal, itu akarnya dari sini. Yang menganggap bahwa hanya mereka atau selain daripada mereka itu adalah najis. Jadi Syiah dengan sunnah, Ahlus Sunnah itu tidak bisa dipersatukan. Binullah. Asy-Syaikh Al-Qardawi itu sampai beliau melakukan muhawalah, upaya untuk bagaimana Sunni Syiah ini bergandengan tangan atau paling tidak berdampingan. Tidak bisa. Puluhan tahun beliau lakukan. Denullah. Bagaimana pada akhirnya, ya, beliau menarik kesimpulan supaya aman begini saja. Kalau kemudian Syiah ini bisa menahan lisannya dari mengucapkan ketika menyebut para sahabat itu lalu tidak mengucapkan la'natullahi alaihim, itu agak sedikit terdah. Tapi mereka tidak bisa. Makanya kemudian mengatakan dia nulis runtuh. Ya Syedi Makada radhiyallahu anhu, Syedi Makada la'natullahi alaih. Tidak bisa ketemu. Kita Ahlus Sunnah, ya, kalau disebutkan para sahabat kita mengatakan radhiyallahu anhu.
Mereka kalau disebutkan para sahabat ini, mereka mengatakan laknatullahi alaihi. Jangan sangka bahwa Syiah ini berhenti. Tidak. Kemudian kita melihat mereka tenang, tidak. Mereka pergerakannya pergerakan bawah tanah. Mereka masuk ke rumah-rumah. Mereka masuk ke kampus-kampus. Ya, mereka menemui orang per orang. Dan kita tidak menyadari itu. Coba perhatikan di kampus-kampus, pemahaman ini tumbuh subur. Tumbuh subur. Ya, praktik misalnya nikah mut'ah, nikah kontrak, itu masyhur di kampus-kampus. Masyhur. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dengan keturunan kita dari pemahaman-pemahaman yang seperti ini. Makanya bayangkan, memang awal perpecahan itu dari sadril Islam, dari awal memang kebencian mereka ini. Maka kalau kita membaca kitab Usulus Sunnah, ya, atau As-Sunnah, atau kitab Aqidah, itu selalu dibahas, pasti ada pembahasan tentang, ya, memuliakan sahabat. Memuliakan sahabat. Sebab masyhur mereka ini, para Syiah, mereka melaknat para sahabat. Ya. Jadi akidah kita terhadap para sahabat, yang pertama kita harus meyakini bahwa mereka itu semua adil, terpercaya. Itu yang harus kita yakini. Dalam hal syariat mereka adil, terpercaya. Mereka disucikan, ya, di dalam Al-Quran. Mereka disucikan di dalam Al-Quran. Mereka disucikan oleh Nabi SAW. Nabi mengatakan, La tasubbu ashabi, la tasubbu ashabi. Jangan kalian mencaci sahabatku. Jangan kalian mencaci sahabatku. Lo anfaqa ahadukum misla uhudin zahaban. Seandainya kalian itu menginfakkan hartanya sebesar gunung Uhud berupa emas, ma balaga mudda ahadihim wala nasifahu. Tidak akan menyamai satu mud, bahkan setengahnya pun tidak. Begitu mahal sahabat Nabi SAW. Bahkan dalam hadis atau riwayat yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, Rasulullah SAW mengatakan, ya, man sabba ashabi faulaika, ya, la'natullahi alaihi wal malaikati wan nasi ajma'in. Siapa yang mencela sahabatku, maka Allah melaknatnya, malaikat melaknatnya, dan manusia pun semua melaknatnya. Ini keras. Ya. Hadis Nabi SAW. Jadi ini adalah akidah kita, at-tarahhum. Bagaimana kerelaan hati kita ini untuk meyakini, walaupun mereka manusia biasa, kan tetapi kita meyakini berdasarkan informasi dari Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW. Coba bagaimana jadinya kalau kemudian seperti akidah Syiah yang mengkafirkan para sahabat. Kira-kira agama ini diambil dari mana? Politege. Ya, generasi ini seperti tangga. Generasi itu seperti tangga. Kalau hilang satu generasi, maka tidak mungkin loncat. Dia mungkin lupa pemahamannya. Ya. Jadi setelah Rasulullah, yaitu para sahabat yang bertemu dengan Rasulullah, yang menyaksikan wahyu itu turun, ya. Kemudian yang mendengarkan Rasulullah, siapa? Tabi'in, tania. Tabi'in itu adalah orang yang bertemu dengan sahabat. Tidak mungkin loncat ke tabi'in. Mesti melewati para sahabat. Kalau kemudian tangga ini, generasi ini dihilangkan, kira-kira tabi'in ini dapat ilmu dari mana? Politik runtuh padiseng. Dari mana tabi'in mendapatkan ilmu? Kalau kemudian sahabat ini semuanya kafir. Makanya Syiah ini, jangan sampaikan kepada mereka hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, An-Nasai, Ibnu Majah, mereka tidak akan terima. Dia terima. Hadisnya Aisyah, hadis Abu Hurairah, mereka tidak akan terima. Pokoknya ya kalau kita berdebat tidak akan ketemu. Nah, sebab magai berbeda rujukan.
Berbeda rujukan. Kalau kita mengatakan bahwa ini ijma', bahwa kitab yang paling sahih terhadap setelah Al-Quran dan setelah Al-Quran yaitu Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Mereka tidak mengaku itu. Ini terima. Terus dari mana agama mereka? Politik. Dari mana keyakinan mereka? Ya. Mereka menolak hadis Bukhari, hadis Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah, Musnad Ahmad. Mereka menolak semua sumber-sumber hadis hadis-hadis yang bersumber dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Terus mereka dari mana pemahamannya? Ya. Mereka punya kitab hadis, kemudian kita hadisin ada. Tapi mereka itu miskin metodologi. Mereka tidak tahu apa itu mustalahul hadis. Denising. Mereka tidak tahu bagaimana cara menerima berita itu dan memeriksa bahwa berita ini benar atau tidak. Ya. Sehingga kitab mereka itu, ya, kitab kalau Sahih Bukharinya mereka itu karangannya Al-Kullaini, ya, Imam Bukharinya mereka. Kalau kaidah ilmu mustalahul hadisnya itu diterapkan kepada kitabnya tersebut, maka hampir tidak ada yang sahih. Hampir tidak ada yang sahih. Tapi kita, kalau kita belajar ilmu hadis, kalau apa yang kita pelajari ilmu-ilmu hadis ini, kita terapkan kepada Sahih Bukhari dan Sahih Muslim atau kitab-kitab yang lain, maka itulah yang diijma'kan oleh ulama bahwa tidak ada kitab yang paling sahih setelah Al-Quran, melainkan Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Mereka mencuri-curi ilmu mustalahul hadis dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Jadi ini penting. Dan bagaimana kita memberitahukan, mewasiatkan, menyampaikan kepada anak keturunan kita. Hindari pemahaman. Kalau sudah ada yang mencela para sahabat, jauhi. Ya, jauhi. Rasulullah SAW mengatakan, jangan cela sahabatku. Syiah, kita masih di Syiah ini. Mereka hanya menerima jalur periwayatan dari Ahlul Bait. Maka mereka mengatakan hadis yang sahih itu adalah apa yang diriwayatkan oleh Ahlul Bait, walaupun tidak ada sanadnya. Kalau sudah mengatakan qala Ibnu Abbas, itu sudah hadis itu. Walaupun nanti sanadnya itu munqati, terputus atau tidak sahih, mereka tidak peduli. Yang penting yang mengucapkan itu, yang mereka yakini ucapkan itu adalah Ahlul Bait. Baik. Qala al-muallif, kembali muallif mengatakan falay yu'mina, maka tidak beriman illa kecuali bil istighfari lahum, kecuali dengan memohonkan ampun bagi mereka. Maksudnya dengan meyakini bahwa mereka ini adalah orang-orang, para sahabat ini meyakini kemuliaan mereka, meyakini bahwa mereka itu manusia yang mulia, yang kemudian bisa salah, bisa benar, bisa salah, akan tetapi dalam hal syariat atau kepercayaan mereka adalah udul, mereka adalah orang-orang yang terpercaya. Ya, sebab di antara yang menisbatkan dirinya ke Islam itu orang Syiah itu memang tidak mau memohonkan ampun, tidak mau mengucapkan radhiyallahu anhum kepada para sahabat. Salah seorang ulama mengatakan, Sya'bi, beliau mengatakan, engkau nasayro Yahudi dalam hal ini. Karena orang Yahudi itu kalau ditanya, siapakah orang yang paling baik setelah Nabi Musa? Mereka akan mengatakan ashabuhu, para sahabatnya Nabi Musa. Orang-orang Nasrani ketika ditanya, siapakah orang yang paling baik setelah Nabi Isa? Mereka akan mengatakan Hawari, yaitu para sahabat, orang-orang yang menyertai Nabi Isa. Tapi coba tanya kepada orang-orang Syiah, siapakah manusia yang paling buruk? Mereka akan mengatakan para sahabat. Ya? Al-Imam Asy-Sya'bi mengatakan, engkau munaseng lebih baik dalam hal ini orang-orang Yahudi dan Nasrani daripada orang Syiah.
Maka ya, di antara adab bersama terhadap para sahabat ketika kita sebutkan radhiyallahu anhu, at-taraddi. Kemudian jadi tadi itu akidah kita terhadap para sahabat, jadi kita akini bahwa semua sahabat itu adil, terpercaya. Kemudian ya kita memuliakan mereka. Kemudian kita mengucapkan at-taraddi radhiyallahu anhum kepada mereka. Kemudian al-kaffu amma syajara bainahum. Kita tutup mulut, tidak usah bicarakan. Ya. Umar bin Abdul Aziz ya, pernah berkata bahwa para sahabat ini, mereka ini adalah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala sucikan tangan kita ini, aidina min dimaihim, dari darah-darah mereka. Tidak boleh dibunuh, tidak boleh disakiti. Maka kita juga harus mensucikan lisan kita dari mencela para sahabat atau membicarakan perselisihan di antara para sahabat. Misalnya Muawiyah radhiyallahu anhu, ya, dengan Ali radhiyallahu anhu. Memang ada perseteruan di antara mereka. Tapi kita Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak melihat itu. Kita menganggap bahwa itu masuk dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa orang yang berijtihad itu akan mendapatkan, ya, jika salah dia akan mendapatkan 1 pahala, jika benar dia akan mendapatkan 2 pahala. Yang itu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sahabat dalam hal ini termasuk orang-orang yang berijtihad. Masuk orang-orang yang berijtihad. Maka di antara, ya, bahkan di antara teman-teman kami yang dulu belajar, yang memang betul bagaimana cinta mereka kepada para sahabat. Mereka kalau melahirkan anak perempuan, mereka selalu menamakan anak mereka ini dengan istri-istri para nabi yang dibenci oleh orang Syiah. Ya, perbanyaklah perempuan-perempuan yang lahir, kemudian beri nama mereka Aisyah. Ya, kemudian beri nama mereka dengan Hafsah, istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang dibenci oleh para Syiah. Faman sabbahum, maka barang siapa yang mencela mereka. Sabba ini syatamah. Sabba ini adalah memulai celaan, mengucapkan. Artinya memang lahir dari dia. Kebencian itu lahir dari dia. Au tanaqqasahum, atau merendahkan mereka. Tanaqqasa ini adalah menukil berita tentang sahabat yang menjelaskan tentang kekurangannya. Ini tidak boleh. Siapa yang sabba ini datang dari dirinya celaan itu, dia memang benci. Au tanaqqasahum, atau merendahkan mereka, mengurangi derajat mereka, dan termasuk yang dimaksud oleh para ulama ketika menjelaskan atau mensyarah kitab ini, yang dimaksud adalah sekedar menukil berita. Bahwa kita mengatakan, menyebutkan sahabat misalnya, bahwa misalnya menyebutkan sahabat-sahabat Nabi SAW bahwa ada yang begini, ada menyebutkan kekurangannya, maka itu termasuk tanaqqasah, menurunkan wibawa, derajat atau kehormatan mereka. Ya. Au ahadan, ya, atau salah seorang minhum dari mereka, falaysa 'ala sunnati, maka dia itu tidak di atas sunnah, tidak di atas akidah yang benar. Walaysa lahu fil fai'i haqqun, dan tidak ada bagi mereka itu pada al-fai'. Al-fai' ini harta dari, ada ghanimah, ada fai'. Kalau ghanimah itu adalah harta rampasan perang, harta yang kemudian dihasilkan setelah terjadi peperangan. Itu adalah ghanimah. Kalau fai' itu harta, ya, yang kemudian hasil dari misalnya tidak terjadi peperangan. Sebelum berperang misalnya musuh ini lari,
atau mundur atau menyerahkan diri, kemudian harta dari situ, itu disebut dengan al-fai'. Nah, mereka tidak mendapatkan bagian ini. Mereka tidak mendapatkan bagian ini. Jadi ini ya, akidah yang telah dituliskan oleh Syekh atau Al-Imam Al-Humaidi dalam kitabnya ini Usulus Sunnah. Agar kemudian kita ini memuliakan para sahabat ridwanullahi alaihim. Dan sahabat yang paling mulia setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling mulia setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sahabat yang paling mulia yaitu Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kemudian Umar radhiyallahu anhu. Kemudian Utsman radhiyallahu anhu. Kemudian yang keempat adalah Ali radhiyallahu anhu. Ini urutan ini disepakati oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada kelompok Syiah yang kemudian ulama mengatakan inilah Syiah yang paling dekat dengan Ahlus Sunnah. Ya. Yang ada di Yaman, mereka disebut dengan Az-Zuyud. Az-Zuyud ini kalau kita kenal Az-Zaidiyah. Az-Zaidiyah ini orang-orang yang kemudian mereka orang-orang Syiah yang keyakinan mereka mengatakan bahwa Ali ini nomor satu. Ya. 2, 3, 4 itu Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Maka kemudian ya, selebihnya yang lain tidak. Ya, selebihnya pemahaman yang lain. Mereka cuma di dalam hal ini. Mereka lebih mengutamakan Ali daripada sahabat yang lain. Dan ini tidak sesuai dengan kesepakatan ulama Ahlus-Sunnah wal Jamaah. Mereka termasuk Syiah yang paling dekat dengan Ahlus-Sunnah. Dan itu ada di Yaman. Wallahu alam sekarang masih ada atau tidak. Tapi Syiah sekarang ini kalau disebutkan maka yang dimaksud adalah Ar-Rafidah yang ada di Iran. Ya. Yang sedikit banyaknya sekarang ikut campur tangan ya, orang-orang Syiah ini ya, yang kemudian memerangi saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Kebencian itu yang senantiasa ada. Mereka adalah agama dendam. Selalu yang akan disebutkan sejarah. Jangan berani berdialog dengan orang Syiah kalau kita ini tidak tahu sejarah. Mereka selalu akan menarik-narik kita di masa lalu. Ya. Mereka akan menarik kita di masa lalu. Kalau kita tidak tahu sejarah, maka lebih baik jangan berdiskusi, berbicara terhadap mereka. Apalagi kemudian mereka akidah di antara akidah mereka ada disebut at-taqiyah. Mereka menampakkan yang baik-baik, lalu kemudian menyembunyikan akidah mereka yang sebenarnya. Baik ada di sebagian cetakan itu mengatakan faman sabbahum ya. Ada sebagian mengatakan au bugduhum ya. Ya. Au abghadahum atau di sini mengatakan bugduhum ya. Al-bugdu yaitu membenci. Jadi ada sebagian cetakan karena manuskrip ya. Itu mengatakan membenci mereka. Ya. Sudah masuk? Belum? Ya, baik. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwa para sahabat itu adil, ya, terpercaya. Kita ini orang-orang Bugis, sepertinya ada bibit-bibit keyakinan atau lebih mendahulukan Ali daripada ada sebagian seperti itu. Ya kalau kita baca-baca diterima, masyahuro Ali, ya.
masyhur Ali diuluh. Ada itu surah apa-apa ya, dan baca-baca yang lain itu banyak baca-baca yang diterima itu sangat memuliakan Ali radhiyallahu anhu daripada sahabat-sahabat yang lain. Ya, pakai Quran ini banyak kebanyakan. Biasa tuh nalap pallawa arona yaitu Ali radhiyallahu anhu. Ya, ini ada ya, ini pura terima baca-baca. Ya, ya perdana Ali. Itu. Alhamdulillah, insyaallah setelah azan kita lanjutkan kitab yang kedua yaitu Bulughul Maram. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah.
Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala, wa an Abdullah bin Umar, dan diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, semoga Allah senantiasa meridai keduanya. Ya, Abdullah bin Umar berarti anaknya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ini masalah hadis dia betul terima Syiah. Itu bahasa nama kado Abdullah bin Umar. Tapi kemudian ternyata di antara keturunan-keturunan Ali radhiyallahu anhu itu ada yang menamakan keturunannya dengan Abu Bakar, Utsman, ya. Nah, ini diantara bantahan. Kalau misalnya mereka ini benci, maka tidak mungkin menamakan anak-anak keturunannya ini dengan nama sahabat. Masalah ini, ya kongkato kemina di cece, tidak mungkin kita kemudian memberi nama dengan nama orang tersebut. Tapi ini justru kita dapati dari imam-imam Isna Asyariyah ini yang kemudian memberikan nama keturunan mereka itu dengan Abu Bakar, Umar, ya, Zainab, nama-nama yang mereka sangat benci. Kemudian ada sedikit yang ingin saya sampaikan tadi tentang hal ini, tentang di antara pertanyaan yang membuat orang Syiah itu tidak bisa jawab. Ya, sebenarnya Abu Bakar ini kekhalifaannya itu wahyu atau kesepakatan, ya, hasil musyawarah atau wahyu, ya, baiat, ya. Dan mereka tidak bisa mengingkari bahwa ternyata Ali itu ikut berbaiat. Kalau mereka mengatakan wahyu, berarti sudah tidak ada permasalahan. Mereka harus mengimani bahwa Abu Bakar itu adalah khalifah khalifah pertamanya Rasulullah sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau mereka kemudian mengatakan bahwa ini musyawarah kesepakatan, mereka harus meyakini bahwa termasuk yang bersepakat itu adalah Ali radhiyallahu anhu. Ya. Jadi tidak ada masalah pada kekhalifahan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Baik, kita lanjutkan. Wa an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila idza ini kalau dalam bahasa Arab maknanya syarat, tapi dia tidak menjazam fiil dan jawab syarti. Dari segi makna saja. Kanal ma'u, adanya atau adalah air itu. Ini fungsi kana kalau dalam bahasa Arab ada kalimat isim. Isim ini kan tidak disertai dengan keterangan waktu. Ya. Kalau kita mengatakan Zaidun qaimun, Zaid berdiri. Itu tidak ada keterangan waktunya. Nah, kalimat ini bisa kita jadikan memiliki keterangan waktu dengan cara kita masukkan kana. Kita mengatakan kana Zaidun qaiman. Adalah Zaid pernah berdiri atau dahulu berdiri. Seperti itu. Jadi kemudian kalimat isim itu disertai dengan keterangan waktu. Kanal ma'u kullataini. Idza kanal ma'u kullataini. Jika adanya air itu dua kullah. Dua kullah ini berbeda, banyak sekali jenis-jenis takaran atau ukuran di berbagai negeri yang kemudian semuanya tidak ada yang sama tentang dua kullah ini. Ya, kalau sekarang ini dua kullah pun para ulama berbeda. Ada yang mengatakan 270 liter, ada yang mengatakan 217 liter, ada yang mengatakan 200 liter, ada yang di bawahnya. Ya. Tapi al-mu'tamad, pendapat yang mu'tamad dalam mazhab Syafi'i itu 200 liter. Ya, itu 200 liter al-mu'tamad. Karena dalam mazhab Syafi'i juga ada
masalah perbedaan. Al-mu'tamad yang paling kuat itu adalah 200 liter. Idza kana al-ma'u kullataini, jika air itu 2 kullah, ya, banyaknya mencapai 2 kullah, lam yahmilil khabathah, ya, tidak mengandung kotoran. Tidak mengandung kotoran. Wa fi lafzin, dan pada lafaz yang lain mengatakan lam yanjus, tidak bernajis. Maksudnya, kemudian ini dijelaskan diantaranya dalam mazhab Syafi'i dan ini masyhur. Yang ini adalah pendapat mayoritas bahwa apabila air itu banyak, sebagian ulama menjelaskan bahwa 2 kullah ini sebenarnya tidak ada ukuran pasnya. 2 kullah ini adalah ibarat bahwa air itu banyak, yang jika terkena air najis maka dia tidak berubah. Itu yang dimaksud 2 kullah. Ya, sebagian ulama menjelaskan seperti itu. Karena tidak ada takaran yang disepakati berapa. Jadi yang dimaksud hadis ini, jika air itu banyak lalu kemudian terkena najis dan najis ini tidak memberikan pengaruh, maka air itu tetap dalam kesuciannya. Air itu tetap dalam kesuciannya. Dan itu tidak bertentangan dengan hadis sebelumnya bahwa, ya, al-ma'u tahurun la yunajjisuhu syai'un, bahwa air itu, ya, bersih, tidak dinajisi oleh sesuatu. Innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'un, tidak dinajisi oleh sesuatu. Tapi jika seandainya, dan ini kesepakatan, jika seandainya air itu, ya, banyak, lalu kemudian terkena najis dan merubah salah satu sifatnya, entah warna, rasa, atau baunya, maka air itu bernajis. Intinya, ketika air itu terkena najis, lalu kemudian dia berubah karena najis tersebut, maka air itu menjadi bernajis. Tidak boleh dipakai tahar, mau sedikit maupun banyak. Yang diperselisihkan ulama ini adalah air yang banyak, lalu kemudian terkena najis. Ya, maaf. Air yang sedikit lalu kemudian terkena najis tapi tidak berubah karena najis tersebut. Ini yang diperselisihkan di antara ulama. Apakah dia menjadi air najis atau tidak? Pendapat yang paling kuat dalam hal ini bahwa itu tidak termasuk air yang bernajis karena masih mutlak. Masih dalam kemutlakannya. Ketika orang ditanya air apa ini? Apa ini? Mengatakan air, bukan air najis. Karena tidak merubah salah satu sifatnya. Misalnya ada orang kencing di WC, ada terpercik sedikit terpercik. Sedikit ini kan tidak merubah warna, rasa, dan bau dari air yang ada di penampungan di WC itu. Maka kemudian air itu tetap bersih. Ya kok dia tidak biaman itu? Kalau misalnya air itu dianggap najis, dan itu pendapat yang rajih, yang kuat dalam hal ini. Tapi ya, akhrajahul arba'atu, di sini dikeluarkan oleh al-arba'ah. Al-arba'ah ini, ya, maka tidak termasuk Bukhari, Muslim, dari Abu Dawud, Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah. Wa sahahu Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, wal Hakim, disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, dan Al-Hakim. Tapi hadis ini memang khilaf di antara ulama, yaitu illatnya ittirab sanad dan matannya. Ini sebelum kita masuk di setelah kita tadi menjelaskan, ternyata hadis ini diperselisihkan di antara muttarib. Muttarib itu begini, si gala-gala dia nelo si runtuh, itu ittirab begini. Nah, dalam hal sanad, ada yang mengatakan dari sini, ada yang mengatakan dari sini, ada yang mengatakan dari sini. Ya, sehingga ulama mengatakan hadisnya dhaif. Yang mengatakan muttarib sanadnya, matannya, ada yang mengatakan sampai 40 kullah. Ada yang mengatakan 3 kullah. Ini kan riwayat 2 kullah. Apabila air itu sampai 3 kullah, ada riwayat begitu. Apabila air itu sampai 40 kullah, ada riwayat seperti itu. Jadi yang mana yang benar? 2 kullah, 3 kullah, atau 40 kullah, atau riwayat yang lain? Sehingga ulama mengatakan ini muttarib. Ya. Tapi kemudian ulama mengatakan yang pertama. Adapun yang mengatakan sanadnya
muttarib seperti ini, semua yang meriwayatkannya itu orang-orang yang terpercaya. Jadi tidak merusak kesahihan hadis ini. Kemudian ada pun sanadnya, ada pun matan yang mengatakan ada 3 kulla, ada yang 40 kulla. 40 kulla atau riwayat yang lain itu dhaif semua. Yang sahih cuma kullataini. Tapi ala kulli hal bahwa memang ada khilaf di antara ulama dan kebanyakan guru-guru kami yang kami belajar hadis, di antaranya adalah Syekh Mustafa Al-Adawi, beliau mendhaifkan hadis ini, tapi hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Itu jadi maksud hadis ini adalah jika air itu sudah sampai 2 kulla terkena najis, maka tidak berpengaruh. Ya, tidak berpengaruh. Tapi kalau mempengaruhinya, maka air itu termasuk air yang bernajis. Baik, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya pada akidah dan fikih. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita ini umur yang panjang, berkah, lalu kemudian diberikan kesempatan dan nikmat pertemuan lagi. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.